Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai cara menguji tingkat kesukaran soal pilihan ganda menggunakan Microsoft Excel. Nah, perlu teman-teman ketahui, cara mengukur atau menguji tingkat kesukaran soal dapat menggunakan rumus P sama dengan B per JS. Rumus tersebut didasarkan pada pendapat Arikunto tahun 2013-223. Keterangannya yakni P merupakan proporsi atau indeks kesukaran soal, sedangkan B merupakan banyaknya peserta didik yang dapat menjawab dengan betul soal tersebut. Kemudian JS sendiri merupakan singkatan dari banyaknya peserta didik yang mengikuti tes hasil belajar. Baik teman-teman, langsung saja kita belajar bagaimana cara menguji tingkat kesukaran soal pilihan ganda. Untuk mengetahui bagaimana caranya, kita perlu mencari jumlah benar terlebih dahulu. Nah, jumlah benar ini dapat kita ketahui dengan menggunakan rumus sama dengan sum. Kita dapat menjumlahkan sel dari C5 sampai dengan C19. Jangan lupa ditutup kurung, lalu kita enter. Nah, sudah kita ketahui bahwasanya jumlah soal yang benar untuk soal nomor 1 yakni ada 9 orang. Kemudian kita drag dari sel C20 sampai dengan L20. Nah, sudah kita ketahui hasilnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menuliskan jumlah siswa. Dapat kita ketahui bahwasanya di sini terdapat 15 orang siswa, maka di sini kita dapat menuliskan 15. Kita enter. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan menghitung indeks kesukarannya. Bagaimana sih cara menghitung indeks kesukaran? Nah, kita dapat menghitung indeks kesukaran dengan cara kita ketikkan rumus sama dengan jumlah benar soal dibagi dengan jumlah siswa. Jangan lupa di F4 atau kita tambahkan tanda dolar seperti ini. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, mengapa kita tambahkan simbol dolar? Simbol dolar ini berfungsi untuk mengunci sel, sehingga ketika kita tambahkan simbol dolar, maka hasilnya akan seperti berikut. Nah, lalu kita drag sampai sel L22. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Jika tidak kita tambahkan simbol dolar atau kita klik F4, maka nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, kita coba ya. Nah, maka hasilnya nanti seperti ini. Maka dari itu, mengapa kita perlu menambahkan simbol dolar atau kita kunci menggunakan F4. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengetahui kira-kira melalui indeks kesukaran yang sudah diketahui tadi, soal nomor 1 sampai dengan 10 ini termasuk soal yang sukar, sedang, atau dengan soal yang mudah. Menurut Arikunto sendiri, klasifikasi taraf kesukaran adalah sebagai berikut. Soal dengan P 0,00 sampai dengan 0,30 adalah termasuk soal sukar. Kemudian soal dengan P 0,31 sampai dengan 0,70 adalah soal sedang. Sedangkan soal dengan P 0,71 hingga 1,00 adalah soal mudah. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mencari atau mengetahui apakah soal tersebut termasuk soal yang sukar, sedang, maupun mudah. Nah, untuk mengetahui apakah soal tersebut termasuk klasifikasi yang mana, kita dapat menggunakan rumus sama dengan if, buka kurung, sel C22, lalu tanda lebih besar sama dengan 0,71, lalu titik koma, dalam kurung termasuk kategori mudah.
lalu titik koma, if sama dalam buka kurung C22 lebih besar sama dengan 0,31 titik koma kategori sedang lalu titik koma if buka kurung C22 lebih besar sama dengan 0 titik koma termasuk dalam kategori sukar. Lalu kita enter. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya 0,6 atau soal nomor 1 kategori sedang, kemudian langkah selanjutnya kita dapat mendrag sel C23 sampai dengan L23. Nah, seperti ini teman-teman, sehingga kita dapat mengetahui soal tersebut dapat terkategori sedang, mudah, atau sukar. Nah, berdasarkan hasil yang sudah kita hitung tadi, dapat kita ketahui bahwasanya kriteria tingkat kesukaran soal pada data tersebut yakni soal sukar terdiri dari 20%, lalu soal sedang terdiri dari 60%, dan juga soal mudah terdiri dari 20%.